Assalamualaikum, kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Di video kali ini kita bahas yuk tentang permainan benteng, permainan khas Betawi. Anak-anak catat bagian terpenting dari materi ini ya. Nah anak-anak, pernahkah kamu bermain bentengan? Jika belum, yuk kita belajar bagaimana ya cara bermain bentengan itu. Apa itu bermain bentengan? Permainan bentengan adalah permainan yang sudah berusia cukup tua loh, dan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bentengan berasal dari kata benteng, karena terdapat dua kelompok yang tiap kelompoknya mempertahankan benteng dari serangan lawan. Di beberapa daerah, permainan bentengan dikenal dengan nama yang berbeda, seperti di Jawa Barat dikenal sebagai rerebonan, pris-prisan, atau pal-palan. Di Yogyakarta dikenal sebagai jeg-jegan. Kalau di daerah kamu dikenal sebagai apa? Dilansir dari website kemendikbud.go.id, benteng atau bentengan adalah permainan tradisional yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi handal. Tujuan utama dari permainan ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng lawan. Hal itu dapat dilakukan dengan menyentuh tiang atau pohon yang menjadi benteng lawan sambil berteriak "Benteng!" dengan lantang. Regu yang menang dapat menawan seluruh anggota lawan. Yuk bermain bentengan, perhatikan tata caranya ya. Permainan bentengan dapat dimainkan oleh laki-laki ataupun perempuan. Permainan bentengan diperlukan dua kelompok. Dalam satu kelompok permainan bentengan terdiri dari 5-8 pemain. Setelah anggota pemain telah cukup, kamu harus memilih bentengan. Bentengan dapat menggunakan batang pohon, tiang listrik, pilar, ataupun patok lain yang cukup terlihat, dan posisi dari setiap benteng harus saling berhadapan dengan jarak minimal 10 meter. Dalam permainan bentengan ini, pohon atau tiang tidak hanya berfungsi sebagai markas, ia juga berguna untuk memperbaharui kekuatan pemain agar dapat menangkap lawan yang berada di luar bentengnya lebih lama. Setelah anggota kelompok dan bentengan sudah terpenuhi, tiap anggota kelompok menuju bentengnya masing-masing. Setelah berada di posisi bentengnya masing-masing, sebelum permainan dimulai, ketua kelompok melakukan shooten untuk menentukan siapa yang pertama kali boleh mendekati benteng lawan. Di sekitar benteng tersedia area aman atau safe zone yang bisa dipakai anggota pemilik benteng untuk menunggu tanpa perlu khawatir disentuh musuh. Berdasarkan hasil shooten, kelompok ungu boleh berjalan terlebih dahulu mendekati benteng lawan. Dalam menentukan siapa yang menjadi penawan dan tawanan, ditentukan dari waktu terakhir saat penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar serta menyentuh anggota lawan untuk dijadikan tawanan. Tawanan akan ditempatkan di sekitar benteng lawan, biasanya sambil memegang benteng dan meregangkan tangan sejauh mungkin untuk dapat memudahkan usaha pembebasan dari anggota kelompoknya. Untuk dapat membebaskan tawanan, anggota kelompok harus menyentuh bentengnya terlebih dahulu, kemudian menyentuh anggota tubuh tawanan seperti tangan, jari, ataupun pundak tawanan di daerah lawan, dengan tetap berusaha agar tidak tersentuh lawan. Jika seluruh anggota regu tertawan, maka permainan berakhir dengan pemenang adalah pihak yang berhasil menawan anggota lawan. Permainan juga dikatakan berakhir jika salah satu anggota berhasil menyentuh benteng lawan tanpa terkena sentuhan dari anggota benteng lawan dan menyebutkan kata benteng dengan lantang. Dalam permainan bentengan, kita memerlukan strategi. Seperti pada perang, bentengan memerlukan strategi untuk memenangkan permainan. Salah satu strategi permainan ini adalah dengan membagi anggota kelompok menjadi penyerang, mata-mata,
pengganggu, dan juga penjaga benteng. Penyerang bertugas mencari celah agar dapat menyentuh benteng lawan. Mata-mata bertugas mencari lawan yang telah lama tidak menyentuh benteng. Pengganggu bertugas memancing lawan untuk keluar dari daerah aman. Penjaga benteng harus menjaga benteng mereka dari pihak lawan yang ingin menyentuh benteng. Manfaat bermain bentengan yang pertama, dapat melatih kecepatan dan kelincahan dalam berlari. Kedua, dapat melatih daya tahan serta kekuatan karena dalam permainan ini pemain dituntut untuk terus berlari. Ketiga, dapat memupuk kerjasama antar kelompok. Keempat, bersosialisasi dengan orang lain. Kelima, meningkatkan kesehatan diri. Nilai luhur dari permainan bentengan, yang pertama, cinta budaya lokal. Bermain permainan tradisional merupakan bentuk cinta terhadap budaya Indonesia. Kedua, sportivitas. Dalam bermain bentengan, kita diajarkan untuk bersikap rendah hati dalam menerima kekalahan ataupun kemenangan. Yang ketiga, tanggung jawab. Permainan bentengan menumbuhkan sikap tanggung jawab dengan menolong teman yang tertawan. Yang keempat, kerjasama dan kekompakan. Permainan bentengan memerlukan sikap kerjasama dan kekompakan yang baik agar dapat memenangkan permainan. Tinggalkan sejenak gawaimu, mari kita bermain bentengan bersama teman-teman. Yuk lestarikan permainan tradisional. Nah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!